Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adito Martogi Nathanael Siregar dengan NIM 21106111297 dari kelas Hukum HAM Internasional B. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan terkait pandangan HAM internasional dalam kasus etnis Rohingya yang terjadi di negara Myanmar. Terdapat 3 topik pembahasan yang ingin saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama, ada kronologi kasus yang diangkat, lalu yang kedua, analisis hukum, lalu yang terakhir, pendapat pribadi dari kasus yang diangkat. Nah, kita masuk ke dalam topik pertama, yaitu kronologi kasus nih. Setiap negara tentu memiliki keberagaman etnis yang bisa dikatakan sebagai suatu ciri khas dari suatu negara tersebut. Namun, hal tersebut bisa timbul suatu permasalahan akibat adanya suatu etnis yang sehingga membuat suatu negara tersebut tidak mengakui etnisnya. Salah satu faktor pendorong terjadinya suatu konflik salah satu negara yaitu agama. Agama merupakan suatu hal yang penting dalam diri individu masing-masing, karena agama merupakan suatu pedoman kehidupan setiap individu. Konflik agama di Myanmar antara Islam dan Buddha, atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan konflik etnis Rohingya dan etnis Rakhine. Meskipun konflik ini terjadi di dalam internal negara Myanmar itu sendiri, namun konflik ini nih berdampak bagi dunia internasional, terutama negara-negara yang berdekatan dengan negara Myanmar itu sendiri. Indonesia, Malaysia, serta Bangladesh adalah negara yang berdekatan dengan Myanmar. Lalu, etnis Rohingya mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah Myanmar, sehingga banyak yang melarikan diri dari Myanmar dan kemudian mengungsi ke negara-negara yang berdekatan dengan negaranya. Bukan hanya karena perlakuan kejam dan rasial oleh pemerintah Myanmar, serta kelompok-kelompok anti-Rohingya di Myanmar, namun juga berbagai tindakan penolakan dan pengusiran terhadap rombongan pengungsi Rohingya oleh negara-negara tetangga Myanmar yang menjadi tempat persinggahan mereka. Akibatnya, nasib ribuan pengungsi Rohingya terkatung-katung di lautan. Dari beberapa sumber yang saya baca, terdapat alur singkat peristiwa yang terjadi pada etnis Rohingya. Yang pertama, pada tahun 1978 terjadi operasi King Dragon, di mana operasi ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk menindas ataupun mengintimidasi kaum Rohingya, serta memaksa etnis Rohingya untuk keluar dari wilayah Arakan. Lalu yang kedua, pada tahun 1982, pemerintah Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan kaum Rohingya sebagai suatu bagian dari 135 kelompok etnis yang ada di Myanmar. Lalu yang ketiga, pengembalian paksa para pengungsi Rohingya yang sebelumnya melarikan diri ke Bangladesh karena tidak dapat bantuan dalam situasi konflik yang berkepanjangan pada tahun 1990, juga bersamaan dengan peristiwa pemusnahan masjid dan sekolah pada tahun 2001. Lalu yang keempat, munculnya kelompok Rohingya Elimination Group yang dipimpin oleh ekstremis yang menyebut diri mereka sebagai 969. Kelompok ini berupaya mengusir kaum Rohingya dari wilayah Arakan. Akibat tindakan mereka, sekitar 140.000 orang terdorong untuk tinggal di kamp-kamp konsentrasi, dan dampaknya adalah kematian sekitar 200 orang. Lalu yang kelima, terjadi migrasi massal warga Rohingya yang menggunakan kapal untuk mencari perlindungan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Keadaan ini menyebabkan ribuan orang terjebak di laut, dan sayangnya banyak di antara mereka kehilangan nyawa dalam perjalanan mereka. Menurut UNHCR, setidaknya 150.000 orang telah melarikan diri dari perbatasan Myanmar-Bangladesh sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. Lalu, peristiwa yang keenam yang terakhir, pada Oktober 2016 terjadinya suatu pembantaian yang menimpa etnis Muslim Rohingya serta menewaskan 150 orang serta 3 desa dibakar tanpa adanya suatu sisa. Nah, setelah kita membahas terkait kronologi singkat atau kronologi kasus yang terjadi pada kasus etnis Rohingya yang ada di Myanmar, selanjutnya topik kedua yang akan kita bahas adalah analisa hukum. Baik, terdapat beberapa jenis pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus etnis Rohingya ini. Nah, pelanggaran-pelanggaran HAM apa saja yang terdapat atau yang terjadi atau yang dirasakan oleh etnis Rohingya?
Yang pertama ada kekerasan dan diskriminasi. Lalu yang kedua ada pembunuhan, ketiga pemerkosaan, keempat pembakaran tempat tinggal, kelima penganiayaan, dan yang terakhir penindasan. Kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya telah menarik perhatian dunia internasional. Berdasarkan hukum internasional, negara Myanmar dianggap telah melanggar kewajiban internasional dalam melindungi kepentingan masyarakat internasional itu sendiri, terutama terkait perdamaian dan keamanan internasional. Berikut jenis pelanggaran yang sudah dilanggar. Yang pertama, ada genosida. Banyak pihak, termasuk beberapa negara dan lembaga internasional, telah menyatakan bahwasannya tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya dapat dianggap sebagai genosida. Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida atau Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide secara tegas melarang genosida, dan pengadilan internasional dapat memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus genosida. Lalu yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindakan keras terhadap Rohingya seperti pembunuhan massal, pemerkosaan massal, dan pengusiran secara paksa dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) memiliki yurisdiksi atas kejahatan terhadap kemanusiaan, dan individu yang bertanggung jawab dapat dikenai pertanggungjawaban di ICC. Lalu yang ketiga ada penggunaan kekuasaan militer yang tidak profesional. Jika pemerintahan Myanmar menggunakan kekuatan militer dengan cara yang tidak profesional dan melanggar hak-hak sipil, ini tentu dapat melanggar prinsip-prinsip hukum perang dan hak asasi manusia tentunya. Hukum perang internasional mengatur penggunaan kekuasaan militer dan konflik bersenjata. Lalu yang keempat, penangguhan kewarganegaraan dan diskriminasi. Kebijakan Myanmar yang membatasi hak kewarganegaraan bagi warga Rohingya dapat melanggar ketentuan Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial atau International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau yang disingkat ICERD. Diskriminasi rasial terhadap warga Rohingya juga dapat melanggar hak asasi manusia yang diakui secara universal. Lalu yang terakhir adalah blokir bantuan kemanusiaan. Membatasi atau menghalangi akses bantuan kemanusiaan ke wilayah yang ditempati oleh Rohingya dapat melanggar hukum humaniter internasional yang menuntut perlindungan terhadap warga sipil dan pemberian bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi. Selanjutnya, di sini PBB harus ikut ambil peran dalam menyelesaikan atau menangani penyelesaian kasus Rohingya. Nah, PBB setelah mengambil peran, yang pertama ada PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB bernomor S/2007/14 pada 12 Januari 2007. Lalu yang kedua, kembali PBB mengeluarkan resolusi Dewan HAM PBB tentang tim pencari fakta dan konflik Rakhine pada tahun 26 Maret 2017. Lalu yang ketiga ada PBB mengutus UNHCR atau United Nations High Commissioner for Refugees atau Badan Pengungsi PBB. Selanjutnya, sebelum ke topik yang ketiga, kita akan membahas penyelesaiannya terlebih dahulu. Terdapat beberapa penyelesaian yang bisa dilakukan oleh negara Myanmar dalam menangani atau menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat ini, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM, negara memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di negaranya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui cara diplomasi, seperti menggunakan mediasi atau meminta bantuan kepada PBB untuk menyelesaikan kasus ini. Jika upaya tersebut tidak berhasil, kasus yang terjadi dapat diadili di ICC yang diatur dalam Statuta Roma tahun 98.
dan dapat dijatuhi hukuman sesuai berdasarkan hukum internasional. Selain itu, penyelesaian kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya ini juga dapat melibatkan mekanisme hukum internasional sebagai alternatif untuk memberikan perlindungan terhadap HAM bagi etnis Rohingya. Setelah membahas analisa hukum terkait kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Rohingya, Myanmar, selanjutnya topik yang ketiga yang akan kita bahas adalah pendapat pribadi terhadap kasus ini. Nah, menurut saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM berat. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada etnis tersebut, dan juga bentuk pelanggaran ataupun kekerasan yang dilakukan sama sekali tidak bisa dibenarkan. Sudah seharusnya pemerintah Myanmar tunduk terhadap Statuta Roma atau peraturan-peraturan HAM internasional yang sudah sah dan berlaku, supaya hukum-hukum internasional dapat ikut mengatur dan dapat menjadi suatu lecutan untuk meminimalkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di negara Myanmar. Baik, sekian video dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.